banget yang ngomongin soal bendera One Piece. Ada yang bilang 17-an tahun ini kita kibarkan bendera One Piece. Gue sempat mikir, emangnya kenapa sih? Kenapa gak bendera merah putih biasa? Ternyata buat sebagian orang, bendera One Piece itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi lambang perlawanan tanpa kekerasan terhadap sistem yang katanya berpihak, tapi malah menindas. Tidak apa-apa, kalian masukkan busam. Bahkan di sini nyewa loh. Tidak apa-apa, kalian masukkan busam. Bahkan di sini nyewa loh. Nanti daripada Lu pasti lihat kan di medsos, pas deket-deket 17 Agustusan, suka ada yang nyeletuk. Udah, gak usah pasang bendera merah putih, pasang aja bendera topi jerami. Awalnya kedengeran kayak aneh kan? Kayak gak cinta negara. Tapi coba deh, kita beda pelan-pelan. Ini tuh bukan soal benci sama Indonesia. Justru sebaliknya. Intinya tuh satu, rasanya kayak dijajah sama orang sendiri. Gimana gak kesel coba? Tiap hari kita buka berita isinya pejabat korupsi. Duit yang harusnya buat bangun sekolah atau benerin jalan, malah masuk kantong pribadi. Terus lihat hukum. Nenek-nenek nyuri singkong buat makan bisa masuk penjara. Koruptor miliaran malah dapat diskon hukuman. Senyum-senyum di depan kamera. Kita yang muda-muda ini lulus kuliah susah banget cari kerja. Sekalinya dapet, gajinya pas-pasan buat bayar kosan sama makan mie instan. Sementara di sisi lain, ada orang-orang yang hidupnya enak banget, kayaknya semua pintu kebuka buat mereka. Negara ini rasanya kayak cuma milik segelintir orang. Nah, rasa capek, marah, dan kecewa inilah yang bikin celetukan itu muncul. Terus, kenapa harus bendera One Piece? Nah, ini bagian kerennya. Lu tahu kan cerita One Piece? Si Luffy dan kawan-kawannya itu kan bajak laut. Tapi musuh utama mereka siapa? Pemerintah dunia! Sebuah sistem raksasa yang dari luar kelihatannya hebat, tapi dalamnya busuk dan korup, dan suka menindas rakyat kecil. Apa yang Luffy lakuin? Dia datang ke pulau-pulau yang rakyatnya lagi sengsara karena pemimpin yang jahat, terus dia lawan. Dia berontak. Dia berantem bukan buat nguasain, tapi buat bebasin orang-orang itu. Jadi bendera tengkorak pakai topi jerami itu bukan sekadar gambar. Bagi banyak orang, itu simbol perlawanan. Simbol ngelawan sistem yang gak adil. Simbol keberanian buat bilang, ini salah, ke muka penguasa. Jadi kalau digabungin, kalimat jangan kibarkan merah putih, kibarkan bendera One Piece itu artinya begini. Untuk saat ini, merayakan kemerdekaan rasanya munafik kalau kita masih dijajah, ketidakadilan di negara sendiri. Jadi daripada pura-pura merdeka, mending kita tunjukin dulu semangat perlawanan kita, semangat untuk berontak melawan semua kebusukan ini. Ini bukan berarti mereka mau ganti merah putih selamanya. Merah putih itu tujuan akhirnya, cita-citanya. Mereka cuma mau saat merah putih itu berkibar, bendera itu benar-benar jadi simbol negara yang adil dan makmur buat semua, bukan buat mereka-mereka aja. Intinya ini tuh cara anak muda sekarang buat teriak, woi, negara ini lagi nggak baik-baik aja, dan kami nggak mau diam aja. Gimana Ustaz? Bismillah. Menurut saya hal ini jangan terlalu dilebih-lebihkan ya. Ini adalah ekspresi anak muda kekinian. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang tadi saya dengar banyak yang nggak tahu tentang One Piece itu apa. Jadi One Piece itu sebuah anim, ya anim fiksi ya. Jadi Umur Mas udah umur 62, jadi ya. Jadi sebuah anim yang menceritakan tentang seorang bernama Luffy yang menjadi bercita-cita menjadi seorang raja bajak laut, ya betul ya, untuk mencari sebuah harta karun yang dinamakan dengan One Piece. Di tengah perjalanan beliau tuh merekrut para kru, ya kru dengan berbagai macam latar belakang. Yang kalau saya riset, kru-kru itu hampir mewakili rakyat Indonesia sepertinya. Ada yang korban penindasan. Pelan-pelan ya. Silahkan dibetulkan kalau saya salah ya. Ada namanya Nami kalau nggak salah, seorang navigator ya. Ada lagi seorang bernama Ilmuwan Robin. Ya dia dikejar-kejar pemerintah karena menyembunyikan kebenaran sejarah. Ya. Ada lagi korban rasialisme namanya Jinbe dan sebagainya. Jadi dengan bendera itu yang bendera tengkorak dengan topi jerami ya, itu seperti sebuah simbol loyalitas, persahabatan. Kalau tengkorak mungkin ditanya, kenapa tengkorak? Tengkorak itu adalah mempertahankan idealisme sampai mati. Mungkin seperti itu. ini Ustaz nonton sampai habis nih. Ya, One Piece ya Ustaz ya. harus riset dulu. Saya menyukai anime ini karena memang sangat mewakili perasaan-perasaan kami. Kalau saya sih nggak ngaku sebagai Gen Z ya, tapi teman-teman di sini saya rasa ekspresinya itu sudah sangat tepat ya. Jadi jangan dianggap berlebihan, apalagi sampai ada
dibilang untuk makar dan sebagainya. Ini bendera biasa saja. Mungkin anak-anak Gen Z ini merasa ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah hal-hal yang kurang pas di negeri ini. Jadi mereka melakukan bentuk protes dengan cara mereka. Apakah betul seperti itu faktanya? Mas Iman, betul Mas? Mas, sambil ditunjukkan benderanya, sambil ditunjuk-tunjuk. Ini maknanya apa sih? Tengkorak, tulang silang, mana tadi bendera? Kita perlihatkan. Yuk. Coba. Sambil diperlihatkan. Ini ya Ustadz ya. Wah. Sambil Nah, berdiri iya. boleh. Mas Iman, Muhammad Iman ini fans One Piece Indonesia. Waduh. Ya. Jadi ini Oh, adalah yang merupakan lebih besar bendera lagi, Jolly Roger, bukan bendera One Piece, Iya. Pak, Ibu. Jolly Roger. Jadi di sini merupakan bendera milik Luffy. Luffy. Namanya bendera bajak laut topi jerami, identik dengan topi jeraminya si Luffy. Iya. Tuh, kenapa tengkorak? Karena ini manga atau anim yang bertemakan bajak laut. Bajak laut. Itu yang pertama. Yang kedua, betul kata Bapak Ustadz, untuk mempertahankan idealismenya dia di dunia One Piece sendiri gitu. Jadi kenapa pakai topi jerami juga? Ini untuk menunjukkan identiknya seorang kapten bajak laut di dunia One Piece. Gitu. Jadi semua di dunia One Piece itu Jolly Roger itu punya identiknya masing-masing, yaitu sang kaptennya sendiri, dan Iya. ini yang paling utamanya. Ini bajak laut yang kalau kata kita mungkin perampok dan sebagainya, tapi di anime ini bajak laut yang identiknya mungkin kurang baik malah sopan, malah lucu, malah loyal, malah sangat akur ya melawan tadi world government itu ya, Betul yang sekali, Pak. semena-mena, yang mengendalikan media, yang ada nepotisme di situ dan sebagainya. Itu fiksi tapi ya, di Fiksi. film, di Ini kita anime. ngomong fiksi, kita ngomong One Piece ya. Jadi mungkin anak-anak muda kita ini merasa anime ini mewakili mereka banget, sehingga mereka membuat ini sebagai bentuk protes ya, bentuk kritis juga. Dan saya harap pemerintah jangan terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Justru dijawab saja dengan perbaikan sistem negara ya, penyediaan lapangan pekerjaan dan sebagainya yang mereka selama ini banyak keluhkan. Sampai dulu kan ada hashtag kabur aja dulu dan sebagainya. Ini kita anggap sebagai kalau yang saya lihat adik-adik ini cuman pengen protesnya didengar ya. Jadi mencari cara supaya viral, karena kalau protesnya nggak viral nggak akan didengar ya. Maka cara yang paling simpel adalah membuat sesuatu yang Iya, kekinian. jangan sampai juga pihak Betul. yang salah, itu juga Iya, kita nggak iya. mau. Betul. Itu aja. Menurut saya ini juga dulu-dulu tuh nggak ada merah putihnya ya, cuman bendera itu saja sebenarnya. Kadang-kadang momennya pas 17-an mungkin akhirnya ada merah putihnya. Saya tahu adik-adik ini pengen protes didengar. Dulu protes buat hashtag nggak didengar, ya. Maka sekarang protes dengan culture mereka gitu ya, dengan kekinian supaya lebih mendapat respon dan viral di media sosial. Dan akhirnya menjadi booming secara internasional kan. Dan saya dengar Eiichiro Oda juga sudah posting ini. Iya, ini momen yang luar biasa sekali. Terima kasih adik-adik sekalian, keren. Baik, untuk teman-teman One Piece ya, saya mohon maaf. Saya sudah memasang 2 bendera merah putih di depan rumah saya. Ya, nggak ikut memasang bendera One Piece seperti yang sedang ramai. Ya. Tapi mempidanakan hal ini, menyebutnya ini makar adalah hal yang berlebihan ya. Jika masyarakat bermaksud protes terhadap pemerintah itu hal yang wajar dalam demokrasi. Setuju Pemerintah sekali. Tinggal jawab saja dengan perbaikan pengelolaan negara, penegakan hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesimpel itu. Masih banyak hal besar yang harus diurusi. Terima kasih. Setuju.